Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita. Kita membaca kitab Matius pasal 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi untuk ayat 23. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema khotbah pada siang hari ini ialah kesetiaan mengikut dan melayani Tuhan. Kesetiaan mengikut dan melayani Tuhan. Salah satu ajaran dalam doktrin Kristen ialah kesetiaan mengikut Tuhan dan kesetiaan melayani Tuhan. Melalui pernyataan Yesus dalam Matius 25 ayat 21 yang sudah kita baca, terhadap si penerima 2 dan 5 talenta ini menjadi pelajaran buat kita sebagai umat Tuhan maupun sebagai pelayan Tuhan. Ada beberapa pokok penting tentang kesetiaan di dalam mengikut Tuhan dan kesetiaan melayani Tuhan. Yang pertama, kesetiaan adalah merupakan sifat atau karakter si penerima 2 dan 5 talenta. Itu adalah karakter mereka. Kesetiaan adalah sifat yang diinginkan Tuhan dari kita. Itu ada di Amsal pasal 19 ayat 22. Yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Di Amsal pasal 19 ayat 22. Juga di dalam Amsal pasal 3 ayat 3, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada loh hatimu. Kasih setia di sini menjadi perhiasan pada leher dan terukir pada loh hati orang percaya. Kasih setia harus melekat pada diri pengikut Tuhan dan pelayan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi itu harus melekat pada diri kita. Kesetiaan adalah sifat ilahi dari Yesus. Saudara bisa membaca ayatnya itu, misalnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, pasal 3 Wahyu ayat yang ke-14, juga ada di dalam pasal 14 ayat yang ke-12, kemudian juga di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat 16 itu memberitahukan kepada kita tentang Yesus adalah yang setia. Kasih setia adalah karakter yang melekat pada diri Allah, bahwa Allah setia adanya sekalipun manusia tidak setia padanya. Bapak Ibu, ada banyak ayat yang memberitahukan kepada kita tentang kesetiaan Allah. Misalnya Ulangan pasal 7 ayat 9, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Mazmur 89,
ayat 35, ayat 33 sampai 33, dan ayat yang terkenal Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, bahwa kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan adalah merupakan sifat atau karakter si penerima 2 talenta. Kesetiaan juga semestinya merupakan karakter yang melekat kepada kita, baik sebagai orang yang mengikut Tuhan ataupun orang yang melayani Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan adalah elaborasi dari komitmen dan konsistensi. Komitmen merupakan janji dan tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, Bapak Ibu, tentu dalam hal ini komitmen itu adalah di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Komitmen terkait dengan tujuan dan jangka panjang dan akhir perjalanan hidup, dan melibatkan tindakan nyata dengan ketekunan untuk mencapai tujuan. Tanpa komitmen, seseorang tidak akan mencapai tujuan. Kalau di dalam pernikahan, komitmen ini seperti sebuah ikrar pernikahan. Janji setia itu dilakukan awal pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tidak akan serius untuk berhasil untuk mencapai tujuan kalau kita tidak mengawalinya dengan komitmen. Sehubungan dengan ungkapan Yesus di dalam ayat 25 tadi yang sudah kita baca, coba kita perhatikan Bapak Ibu, Matius pasal 25 ayat 21 itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi di situ kita temukan engkau telah setia, bukan akan setia. Dan ini menunjukkan bahwa kesetiaan dinilai bukan hanya dari akhir perjalanan, melainkan sejak awal perjalanan mengikut Tuhan atau melayani. Itu konsisten. Tadi komitmen, sekarang konsistensi. Konsistensi berarti tetap pada satu tindakan atau perilaku tanpa perubahan. Dan ini mencakup kemampuan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan terus-menerus, konsisten membangun kepercayaan. Konsisten dapat digambarkan dengan orang yang menapaki langkahnya pada anak tangga demi anak tangga. Perhatikan ini, ya, menapaki anak tangga demi anak tangga. Itu merupakan gambaran dari konsistensi di dalam kehidupan kita. Yang namanya tangga itu semakin naik. Mungkin semakin ada tantangan dan semakin berat kita rasakan di dalam hidup kita. Menuruni tangga lebih jauh lebih baik, lebih mudah daripada menaiki anak tangga. Dan inilah gambaran dari konsistensi itu, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bahwa mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dibutuhkan komitmen awal yang kuat dan konsistensi dalam mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Dan di antara
komitmen dan konsistensi itu pada kesetiaan orang mengikut Tuhan, ya, ada kesetiaan di antara komitmen dan konsistensi. Ada kesetiaan orang yang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, dan dapat dilihat dari ketekunan seseorang atau komitmen mereka terhadap tujuan meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu, jadi di mana ada komitmen dan konsistensi, di situ ada kesetiaan dan ketekunan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi ini sangat diperlukan Bapak Ibu, ya, sangat diperlukan. Di mana ada komitmen dan konsistensi, di situ ada kesetiaan dan ketekunan, dan upah kesetiaan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar sesuai dengan Matius pasal 25 ayat 21. Ya, ada diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuhan sendiri yang mempromosikan kita. Tuhan sendiri yang mempromosikan kita dan mengangkat kita untuk naik, untuk meningkat, dan turut masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Kebahagiaan Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Ya, jadi begitu berharga dan berartinya arti dari kesetiaan itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau dipromosikan oleh Tuhan, semakin meningkat, semakin naik kehidupan kita, tetaplah setia. Setia terdiri dari komitmen dan konsistensi kita di hadapan Tuhan, dan kita akan merasakan kebahagiaan Tuhan kita. Saya akan ulang kembali membaca Matius pasal 25 ayat yang ke-21 yang sangat memberkati kita sekalian ini. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bukankah ini sebuah promosi dari Tuhan sendiri? Sebagai upah dari kesetiaan itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan Tuhan, makariosnya Tuhan menjadi bahagia kita, menjadi makariosnya kita. Kalau saudara baca Matius pasal 5, adalah penucapan kata bahagia itu menggunakan bahasa Yunani makarios. Ya, berbahagia seperti Tuhan berbahagia. Dasar kebahagiaan kita adalah kebahagiaan makarios di dalam hidup kita, bukan kebahagiaan dunia ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan mengikut Tuhan dan kesetiaan melayani Tuhan sebagai elaborasi komitmen dengan konsistensi memiliki dasar alkitabiah yang kuat dan dapat menjadi prinsip yang penting di dalam kehidupan Kristen. Jadi kalau kita lihat ada dua gambar tangga, satu lagi gambar kunci. Perhatikan kunci itu, ya, konsistensi is key, is the key, ya. Maka ini adalah konsisten, itu adalah kunci keberhasilan kita. Amin. Konsisten adalah kunci keberhasilan kita. Di dalam beribadah juga mari kita tunjukkan bahwa kita konsisten, tepat waktu. Dan saya punya pemikiran, datang lebih awal itu lebih baik dari datang tepat waktu. Ya, to be early is better than to be on time. To be on time is better than to be late. Datang lebih awal lebih baik dari datang tepat waktu,
Datang tepat waktu lebih baik dari datang terlambat. Ini bagian dari konsistensi kita. Ini bagian dari komitmen kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan mengikut Tuhan dan kesetiaan melayani Tuhan sebagai elaborasi komitmen dengan konsistensi memiliki dasar alkitabiah yang kuat dan dapat menjadi prinsip yang penting dalam kehidupan Kristen. Saya melihat dan belajar kepada ayat yang satu ini. Luar biasa. Ternyata saya diberikan pengertian bahwa kesetiaan itu tidak diukur dari akhir saja, tapi juga dari awal, yang ditandai dengan komitmen kita yang sangat kuat di hadapan Tuhan. Menjadi kesimpulan, di mana ada komitmen dan konsistensi, di situ ada ketekunan dan kesetiaan. Kesetiaan tidak dinilai dari akhir saja, tetapi dari awal mengikut dan melayani Tuhan sesuai dengan Matius pasal 25 ayat 21-nya. Upah kesetiaan ialah diberi tanggung jawab yang lebih besar, dipromosikan oleh Tuhan untuk naik dan meningkat di dalam kehidupan kita dan turut merasakan kebahagiaan Tuhan. Menjadi satu pertanyaan buat kita sekalian, apakah saudara sudah mengerti arti kesetiaan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan? Saya harap dengan khotbah pada hari ini Anda semakin mengerti arti dari setia. Sekali lagi, kesetiaan adalah merupakan elaborasi dari komitmen dan konsistensi kita. Kalau saya melihat kehadiran kita hari ini lebih sedikit, ini bukti roh setia itu pada kita masih kurang. Roh setia itu masih kurang pada kita. Ya. Jadi akan nampak pada komitmen kita, baik itu sebagai umat Tuhan maupun sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan perhatikanlah, ada upah dari kesetiaan yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sudah memulainya dari komitmen awal yang kuat? Komitmen awal yang kuat. Saya harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu adalah sebuah komitmen. Saya harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu adalah sebuah komitmen. Bapak Ibu, sangat diperlukan komitmen. Orang yang berkomitmen lemah, mereka akan labil di dalam mengiring Tuhan, akan labil di dalam melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu, konsistensi komitmen itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ya, baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sebuah konsisten, sebuah komitmen itu adalah sebuah kekuatan di dalam batin kita. Sebagai penerapan di dalam kehidupan kita, sebagai umat Tuhan, mari kita selidiki komitmen awal kita yang kuat di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Miliki ketekunan dan konsistensi untuk mencapai tujuan dan mengakhiri perjalanan hidup mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab ada upah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang setia kepadanya. Suka duka kita bisa jalani dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan dari kita sekalian. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati seluruh jemaat GC Gloria. Ya, kita tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak di dalam beribadah, sedikit atau banyak. Kalau kita punya komitmen dan konsisten, kita akan yang akan lebih diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Apakah komitmen kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan? Rumah kita ke sini tidak ditentukan oleh jauh dan dekatnya.
Orang yang berkomitmen dan punya konsistensi, masalah rumahnya di mana tidak menjadi persoalan bagi mereka. Ya, cuaca apapun itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita semua menetapkan komitmen itu di dalam diri kita, dan mari kita belajar konsisten seperti menapaki tangga di dalam hidup kita. Kesetiaan adalah kunci keberhasilan kita. Setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Amin. Tidak perlu cari muka Bapak Ibu untuk dipromosikan. Tidak perlu manusia yang mempromosikan kita. Kita lebih mengutamakan Tuhan yang mempromosikan kita. Ternyata di mata Tuhan nilai kesetiaan itu sangat berharga, karena kesetiaan juga adalah sifat ilahi yang melekat pada Allah, yang melekat pada Yesus, yang melekat pada si penerima 2 talenta dan 5 talenta, dan sifat yang diinginkan dan dicari oleh Tuhan dari kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Tetap Cinta. Mari kita nyanyikan pujian ini. mendasar, sebab kesetiaan tidak dinilai dari akhir perjalanan. Perjalanan hidup, perjalanan mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, tapi sejak awal sudah dinilai dari komitmenmu. Kita membutuhkan komitmen. Kesetiaan membutuhkan komitmen, dan komitmen membutuhkan konsistensi. Oleh komitmen kita akan berhasil mencapai tujuan kita, mengakhiri perjalanan hidup kita dengan baik, dengan finishing well. Oleh karena itu, mari kita serius
untuk membangun komitmen yang kuat, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, oleh musim, oleh suka dan duka. Sekalipun konsistensi itu digambarkan seperti menapaki tangga, anak tangga demi anak tangga, tapi karena ada ketekunan, ada kekuatan yang kita miliki untuk menjalani semua, dan sampai pada akhirnya kita berhasil. Dan perhatikanlah upah yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang setia. Kita dipromosikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dan juga kita turut menikmati kebahagiaan Tuhan kita yang adalah setia adanya. Kembali kita nyanyikan pujian ini, Ku Tetap Cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita miliki komitmen dan konsistensi itu. Haleluya.